Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih bersama saya Doni Lengkuas. Saya akan menunjukkan tanaman anggur yang sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu. Pembagian bibit dari komunitas pengangguran Bojonegoro Sumber Harum Grep. Pada tepatnya pembagian pada bulan 8 tanggal 17, tepatnya waktu hari HUT kemerdekaan RI. Setelah saya mendapat pembagian itu, langkah awal saya membuat media tanam yang terdiri dari tanah murni atau walet. Kalau di sini kita pakai walet tanah merah itu yang di Tegalan, sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing, nggak dicampur langsung, itu sebagai topeng. Apabila ada, kita campuri kapur dolomit. Apabila tidak ada kapur dolomit, cukup 4 saja tadi. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini media yang sudah saya bikin. Untuk kohe kambing ini cuma saya taruh di atasnya sebagai topeng saja. Setelah media sudah tersedia, sudah kita bikin fermentasi, kita ungkep selama minimal 3 bulanan. Kita siapkan bibit yang sudah tersedia. Salah satu contohnya seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah tersedia daripada media tanam, ini harus dibelah. Apabila ini tidak dibelah langsung ditaruh di media, itu sama halnya kita menanam bibit aslinya begini, tidak ada perkembangan. Soalnya ini jenis akar serabut, bukan akar tunggal. Ini harus dibelah. Oke teman-teman, setelah kita tanam, kita rutin siram 2 hari sekali. Itu air biasa, 2 hari sekali kita siram. Setelah hitungan ke 10 hari dari waktu penanaman, itu kita pupuk. Kita usahakan pupuk 10 hari 1 kali pupuk, 10 hari 1 kali pemupukan. Itu rutin. Teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK yang jenis Mutiara 1616 atau mungkin yang NPK 1515 yang warna merah itu. Setelah penanaman, pemupukan, penyiraman, kita tunggu subur. Itu minimal. Ini pembagian dari teman-teman komunitas kemarin bulan 8. Saya nanam yang tahap pertama itu ada 6 buah. Lihat teman-teman. Berarti terhitung dari bulan 8 sampai sekarang 8, 9, 10, 11. 3 bulan lebih teman-teman. Mungkin ini kisaran sekitar 3 meteran atau 3 meter lebih. 1 mendekat teman-teman. Ini ada 2. Ini berbeda varian teman-teman. Ini jenis Grand Prix, dan ketiga ini jenis Dixon. Keempat jenis Mondrok. Ini penanaman bulan 8 kemarin. Kelima Angelica. Dan yang keenam ini jenis Gospi teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini sudah sekitar 4 meter lebih kalau dikasih lurus. Setelah proses tadi teman-teman, mulailah pembentukan. Anggur ini bisa dibentuk sistem para-para, sistem tralis, dan sistem tralis itu bisa dibagi menjadi 2, tralis single cordon dan tralis double cordon. Teman-teman bisa lihat ini yang sudah saya bentuk. Mungkin ini yang bentuknya para-para. Nanti kalau sudah bercabang ini bisa dibentuk para-para duri ikan,
silahkan lihat. Ini kemarin kita bikin sesederhana mungkin karena ya untuk konsumsi sendiri lah teman-teman. Kita mohon maaf kita di sini tidak menggurui, ya kita sama-sama belajar di sini. Saya juga pemula main anggur itu. Awalnya ya seneng-seneng, jadi hobi ya jadi kegiatan kalau pulang kerja tiap sore seperti ini. Ini para-para. Ini yang disebut jenis tralis seperti ini, teman-teman. Ini sistem tralis. Jadi dia cuma menyamping, kalau para-para itu rambatan ke atas. Ini juga tralis. Yang saya sebut tadi sistem tralis ada single cordon. Yang dibilang single cordon ini kan. Jadi kita sudah pemilihan cabang ini, ya teman-teman, cabangnya juga sudah lumayan besar sekali. Ini sudah mungkin 2 bulan ke depan sudah bisa dibuahkan, sudah siap pembuahan. Di sini kami sedikit menjelaskan untuk sistem tralis ini yang disebut single cordon. Untuk pemilihan batang, ini batang pertama ini yang disebut batang primer. Kita sudah mulai dari minimal sebenarnya 30 cm. Untuk maksimalnya 70 cm karena ini terkait dengan lahan atau situasi. Jadi ini mungkin ada 1 meteran baru kita lakukan penekukan. Setelah penekukan dan batang yang ditekuk ini yang dibilang batang sekunder. Setelah sekunder ini nanti akan keluar cabang yang disebut cabang tersier. Jadi kita tumbuhkan cabang tersiernya mulai satu dan seterusnya. Untuk cabang primer minimal dari 30 sampai 70 maksimalnya. Ini satu karena situasi ini 1 meter. Untuk cabang sekundernya ini minimal 150 sampai 200 meter. 200 cm atau 2 meter. Setelah terbentuk cabang sekunder ini kita pilih cabang primernya. Setelah tumbuh kita hitung teman-teman, mulai dari daun pertama sampai daun ke-10 atau daun ke-14 kita paksa potong. Jadi kita langsung potong, sisakan 2 daun kita potong langsung. Contohnya seperti ini, kita potong. Apabila ada tunas air yang tumbuh begini, kita sisakan 2 daun, 1, 2 kita potong di sini. Ini untuk membantu fotosintesis daripada tanaman anggur ini sendiri. Ini kita potong ujung ini, potong pucuk. Ini yang disebut pemangkasan pucuk untuk membantu pertumbuhan cabang berikutnya dan seterusnya. Seperti ini teman-teman, ini sisakan 2 daun kita potong, 1, 2 kita potong. Ini nggak perlu teman-teman, karena ini juga sedikit banyak memakan nutrisi untuk memperlambat pertumbuhan batang selanjutnya, makanya harus dipotong. Dan pemotongan ini yang disebut Excel break itu teman-teman. Ini yang single cordon tadi. Dan saya juga sudah membentuk yang disebut dengan double cordon. Double cordon sama dengan single cordon, cuman batang sekundernya kita bentuk 2, kanan dan ke kiri. Kalau single cordon tadi kan cuma 1, menyamping saja. Sistemnya tetap sama. Untuk membantu pertumbuhan sebelah ini, batang tersier ini kita juga potong. Kalau sudah ini 2 daun kita langsung potong. Excel break. Untuk batang sekundernya juga sudah kami potong kemarin, kawan-kawan. Jadi untuk pemotongan
Kita contohnya ini pemotongan ini, karena saya sudah memaksimalkan 1,5 meter sampai 2 meter. Ini bekas potongan kalian bisa dilihat. Nah, ini dipotong, nggak bisa dipotong seperti ini kalian. Dipotong pucuk seperti ini tidak bisa. Ini minimal di pucuk minimal 1 jengkal atau lebih. Itu untuk memperlambat pertumbuhan. Kalau dipotong di pucuk seperti ini, itu masih dominan bisa tumbuh dengan subur. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang cabang-cabang yang tidak perlu, teman-teman, ini juga, ini namanya sulur. Ini juga harus dipotongi karena ini tidak berfungsi dan sedikit banyak juga memakan nutrisi. Kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Dan yang lainnya tadi, selain tanaman saya yang 6 tadi, itu pembagian tahap kedua dari teman-teman komunitas yang ada di Sumberarum Grab. Contohnya ini pembagian yang kedua, itu seingat saya bulan 9 akhir. Jadi terhitung sudah kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini sekilas info saja, kita sama-sama belajar. Untuk teman-teman kemarin yang ada di Desa Sumberarum yang sudah mendapat pembagian anggur, mohon ditanam. Mungkin sistem perawatannya juga seperti itu. Kita hanya berbagi saja, sama-sama belajar. Mungkin nanti kalau memang kurang jelas atau ini, mungkin bisa ditanyakan, datang langsung ke rumah, bisa ngopi-ngopi bareng sambil tukar pikir dan tukar pengalaman di masalah anggur. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Tunggu video saya berikutnya. Mungkin nanti kalau ini sudah bisa tumbuh serempak, sistem pembuahannya bagaimana, insya Allah saya akan bikin video seperti ini lagi. Saya rasa cukup sekian. Salam pengangguran. Tetap nganggur walaupun kita nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.